Kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Namun sebelumnya, selamat sore, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesona Mandalika. Kali ini kita akan melihat sejauh mana progres yang dikerjakan satu hari ini di sirkuit Mandalika. Dan untuk video kali ini kita ambil pukul 18.02 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya kita akan terbang rendah untuk melihat hasil pengerjaan sebelumnya dan akan kita pantau dari pengerjaan sampai dengan sore menjelang petang hari ini. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Tentunya apabila teman-teman nanti suka sampai dengan durasi akhir, dibantu ya untuk di like, comment, and share, berikut juga di subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Kali ini kita akan awali dari tikungan yang ke-17 terbang rendah menuju aktivitas pengikisan yang berada di tikungan yang ke-1, 2, dan 3. Sekaligus akan melihat bagaimana progres dari tribun premium maupun dari deluxe class, sejauh mana aktivitas yang dikerjakan sampai dengan sore menjelang petang hari ini. Baik, dimulai dari tikungan ke-17, sangat siap sekali ya untuk proses dari pengaspalan ulang ya dilakukan. Aktivitas pengikisan sudah rampung sepanjang dari tikungan yang ke-17 sampai dengan menuju ke ujung tikungan yang pertama. Dan untuk kondisi yang lain dari tribun premium, dari penempatan kursi-kursi juga sudah dilakukan penempatannya di bagian tribun premium. Kemudian di bagian sisi kiri di sini untuk deluxe class sendiri di bagian dalam sudah hampir selesai seluruhnya. Aktivitas yang lain saat ini dikerjakan di bagian sisi depan untuk lokasi dari para penonton akan ditempatkan di sini untuk dapat menyaksikan pergelaran MotoGP. Dan saat ini juga kita akan terbang rendah untuk menuju ke aktivitas pengikisan yang dapat kita lihat sampai dengan sore hari ini. Tahu dari aktivitas cold milling yang saat ini akan berpindah posisi kembali ya setelah melakukan pengikisan di bagian sisi kiri dari lintasan tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kelima. Sejauh ini dari pengerjaan terus dilakukan secara bertahap untuk menghabiskan dari lapisan ketiga dari area trackline, dimulai dari tikungan ke-17 sampai tentunya dari aktivitas pengerjaan saat ini masih berlanjut untuk menuntaskan dari lapisan ketiga ini dikikis dan diganti nantinya
akan segera mungkin ya dilakukan trial pengaspalan. Dari aktivitas pengerjaan sejak beberapa hari yang lalu sudah terlihat sangat signifikan untuk proses pengikisan, sangat cepat teman-teman ya. Dimana untuk cold milling di sini masih secara bertahap berpindah posisi untuk mengikis bagian lapis ketiga dari trackline yang masih belum dilakukan pengikisan. Sejauh ini untuk capaian sudah hampir mencapai tikungan kelima, dan teman-teman bisa lihat di sini dari sejumlah aktivitas yang dapat kita lihat dari cold milling masih melakukan perpindahan ya menuju ke titik awal dari pengerjaan tadi pagi. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah ujung dari pengerjaan dari pengikisan yang dilakukan di lapis ketiga sampai dengan tikungan yang kelima. Sejauh mana dan sedetail mana dari hasil pengerjaan untuk sore hari ini. Oke, terpantau di sini dari ujung hasil pengikisan di bagian trackline, dan aktivitas dibantu sejumlah alat berat juga ya, seperti yang teman-teman saksikan saat ini di depan kita. Dan satu pekerja masih beristirahat untuk makan ya dulu ya. Semoga para pekerja di sini tetap sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, serta dilindungi dan diperlancar segala aktivitas untuk penuntasan persiapan dari MotoGP di bulan ini. Oke, kita akan lanjut saja untuk melihat titik pengerjaan yang lain, di mana untuk grandstand sendiri di bagian sisi kanan saat ini masih berlanjut untuk dapat segera terpasang, dan nantinya dari kursi-kursi dari grandstand standar akan segera terpasang apabila seluruh grandstand di tikungan yang keempat di bagian sisi kanan sampai dengan tikungan yang ketujuh akan selesai dilakukan proses pemasangan. Untuk itu kita akan dapat lihat di sini keseluruhan dari capaian pengerjaan di bagian grandstand standar di area tikungan yang keempat sampai dengan tikungan yang ketujuh.
Baik, kita lanjut di bagian pengerjaan sejauh mana dari progres pembuatan observation deck yang berada di Bukit 360, dan di mana aktivitas terus dikerjakan nantinya sampai larut malam ya, untuk penuntasan bagian 3 titik observation deck yang saat ini masih berlanjut untuk proses pengerjaan maupun penuntasannya. Selain itu juga dari penataan di bagian badan jalur yang menuju ke arah Bukit Trisakti di sini juga terus dilakukan penataan. Berikut juga kita akan pantau secara dekat apa saja aktivitas dari pekerja yang dapat kita lihat dan berikan sedikit informasi juga, yang dimana untuk target dari observation deck ini nanti akan segera dipercepat untuk dapat nanti digunakan ya. Tentunya mudah-mudahan saja semoga tidak ada hambatan. Tentunya apa yang jadi harapan kita semua untuk infrastruktur pendukung lainnya yang berada di sirkuit Mandalika dapat dipergunakan untuk mendukung lancarnya dari pergelaran MotoGP maupun event-event internasional yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Oke, kita akan berputar di sini sambil melihat sejauh mana progres dari 3 titik observation deck yang di Bukit 360 sirkuit Mandalika, yang dimana di bukit ini nantinya dapat kita nikmati ya keindahan sunset di bagian barat, berikut juga di Pantai Serenting, berikut di Pantai Segar. Oke, kita akan lanjut untuk menuju ke arah hasil ataupun melihat pengerjaan yang dapat kita pantau di bagian tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-16. Baik, kita sudah berada di area tikungan yang ke-14 di bagian sisi kiri, dan sejauh ini untuk pengerjaan grandstand yang berada di bagian sisi kiri tikungan yang ke-14 dapat kita lihat ya, yang berwarna merah maupun putih di sini sesuai dengan desain merah putih. Tentunya untuk grandstand di sini akan terus ditata sehingga memberikan rasa nyaman untuk para penonton nantinya menyaksikan berlangsungnya balapan MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika. Dan teman-teman bisa memperhatikan di sini ya, dari aktivitas pengerjaan sejak 3 hari atau 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah aktivitas pengerjaan di sini sangat cepat sekali. Berikut juga pekerja yang begitu banyak untuk menuntaskan bagian grandstand yang berada di seluruh titik lokasi para penonton nantinya ditempatkan untuk dapat menyaksikan secara langsung
dari pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Kita terbang menuju ke arah tribun yang berada di tikungan yang ke-16, sejauh mana dari progres penempatan kursi-kursi yang nanti digunakan juga sebagai lokasi penonton akan ditempatkan sesuai dengan harga tiket atau kelas tiket yang sudah dibeli oleh penonton yang akan datang di sirkuit Mandalika ini. Di bagian tribun, di bagian sisi kiri kita di sini sudah hampir seluruhnya terpasang dari kursi-kursi, dan tinggal tribun di depan kita ini akan segera dilakukan penempatan, di mana untuk kursi-kursinya sudah di standby-kan di bagian depan, di bagian belakang dari tribun tikungan yang ke-16. Kita akan lanjut menuju ke arah sisi depan dari sirkuit Mandalika, sejauh mana dari pengerjaan pengaspalan maupun penataan landscape di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di sini, sejumlah pekerja masih fokus mengerjakan di bagian dari penataan paving block untuk landscape-nya dan sistem drainase seperti box culvert yang berada di sisi depan. Berikut juga nanti persiapan penuntasan dari pengaspalan dimulai dari bundaran Songgung menuju ke sisi depan dari sirkuit Mandalika. Untuk itu, sejauh ini cukup informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan like, comment, and share. Berikut juga di subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika persiapan untuk MotoGP pada bulan ini. Terima kasih, matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.